Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang berjudul Smart Glass. Nah, kelompok kami ini berjumlah 5 orang, yaitu pertama saya sendiri atas nama Rahmat Alisan, kemudian ada Daryl Pratama Prasetya, kemudian yang ketiga ada Fadil Rizaptarino, keempat ada Iga Santoso Sihaloho, dan yang terakhir ada Nabil Alfarid. Penjelasannya, smart glass atau kacamata pintar adalah jenis kacamata yang dapat melihat ekspresi wajah, detak jantung, dan nada bicara, ataupun melihat tingkat emosi. Tingkat emosi ini dibagi banyak hal, contohnya senang, marah, sedih. Jadi, kacamata ini sangat berguna untuk semua orang. Kemudian di sini ada tujuan smart glass. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menambahkan sedikit kemudahan akses informasi. Smart Glass dapat menyediakan akses instan ke informasi seperti pesan, teks, email, cuaca, dan navigasi. Mereka dapat memberikan pengguna informasi penting tanpa harus mengeluarkan perangkat mereka dari saku atau tas. Kemudian yang kedua, ada Augmented Reality atau IR. Smart Glass dapat memberikan pengalaman IR yang memperkaya lingkungan sekitar pengguna dengan lapisan digital informasi. Misalnya, menampilkan petunjuk navigasi langsung di depan mata pengguna saat mereka berjalan kaki. Bawah Henry? Nah, nih, yang ketiga ada peningkatan produktivitas. Dengan integrasi aplikasi produktivitas seperti kalender, catatan, dan aplikasi, kolaborasi Smart Glass dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengguna dengan memberikan akses langsung ke informasi dan alat yang diperlukan. Nah, yang keempat ini, siapa yang baca? Komunikasi hands-free dengan fitur seperti panggilan suara dan video. Smart Glass memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan tangan mereka, yang sangat berguna dalam situasi di mana tangan mereka sedang sibuk. 5. Kesehatan dan kebugaran. Smart Glass dapat digunakan untuk memantau aktivitas fisik, detak jantung, dan faktor kesehatan lainnya, membantu pengguna untuk menjaga kesehatan dan kebugaran mereka dengan lebih efisien. 6. Hiburan. Seperti mendengar musik atau menonton video, Smart Glass dapat menjadi platform hiburan yang nyaman dan portable. Di sini ada user ID, di dalamnya ada user ID, name, email, password, date of birth atau gender. Nah, di sini ada nama pengguna, email, password, tanggal lahir sama gender. Di dalam user ini terus akan menyambung ke Glass atau kacamata pintar. Glass itu di dalam sendiri itu ada Glassnya sendiri, ada ID-nya, ID penggunanya, device name-nya, nama perangkatnya, modelnya apa, sama frame versionnya sama versi keberapa juga. Dan Graces ini dibagi menjadi dua, emotion data sama aktivitas logi. Dan mohon maaf, kayak emotion ini sampai voice tone, dan sedangkan aktivitas log ini cuma sampai description. Baik, saya akan menjelaskan yang emotion data. Emotion data ini di dalam itu tuh ada emosi, username, kacamata sendiri, timestamp, sama detektif emotion, namanya mendeteksi ekspresi manusia sama detak jantung. Jadi emotion data ini nih bisa mengekspresikan pemikiran apa gitu seseorang yang di depan kita itu, sama bisa mengukur alat kebugaran alat untuk bisa mengukur kesehatan kita sendiri atau detak jantung ini. Terus aktivitas logi ini dalamnya itu ada log ID, user ID, maaf, Glasses ID, timestamp, aktivitas type, description. Jadi aktivitas login ini menjelaskan merekam aktivitas yang kita lakukan itu. Seperti kayak user apa gitu, user kita pengguna, Glasses kacamata kita sendiri, waktunya, sama aktivitas yang lakukan, sama deskripsinya. Entitas utamanya sendiri yang pertama ada user ID, nama, password, email, kontak. Yang kedua, Glasses ID, device name, model, firmware, underscore version. Yang ketiga, emotion underscore ID, primer key, user ID, forest key, Glasses ID, forest key, timestamp, detection emotion, heart rate, gesture, evaluate, facial expression, voice tone.
Dan yang keempat, aktivitas logi. Log aktivitas, log ID, primer key, user ID forage key, glasses ID, forage key, timestamp, aktivitas time, description. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Padil. Pada manfaat Smartglass IoT di masa yang akan datang. Pertama, efisiensi energi. Solusi IoT akan membantu mengoptimalkan penggunaan energi dengan interaksi sensor pintar untuk memantau dan mengontrol konsumsi energi berbagai lingkungan, mulai dari rumah tangga hingga bangunan dan komersial industri. Yang kedua, kota cerdas, smart city. Smart city. Implementasi IoT akan memungkinkan kota-kota untuk menjadi lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya seperti air, energi, dan transportasi. Ini akan membawa manfaat dalam pengurangan kemacetan lalu lintas, mengoptimalkan sistem utilitas, dan meningkatkan kualitas hidup untuk penduduk kota. Dan yang ketiga, kesehatan pintar, yaitu smart health. IoT akan terus berevolusi industri kesehatan dengan perangkat yang membantu memantau kondisi pasien secara real time, mengirimkan data ke dokter atau sistem kesehatan untuk diagnosis dan perawatan yang lebih cepat dan lebih cepat. Dan yang keempat, ada manufaktur otomatis, yaitu memanfaatkan entry proses manufaktur akan menjadi lebih otomatis dan efisien. Sensor pintar akan memungkinkan pemantauan real time dari peralatan stok proses produksi, memungkinkan peningkatan fleksibilitas dan pengurangan waktu henti. Rantai pasokan, dan yang kelima ada rantai pasokan pintar, itu smart supply chain, yaitu akan meningkatkan visibilitas dan transparansi dalam rantai pasokan dan pasokan real time dari barang-barang yang menjadikan perusahaan untuk optimalkan persediaan demand dan inventory. Dan yang keenam ada keselamatan dan keamanan. Solusi IoT akan memperkuat sistem keamanan dengan sensor yang dapat mendeteksi ancaman dari keadaan darurat secara cepat, serta memberikan pemantauan real time pada area yang rentan seperti infrastruktur kritis dan gedung-gedung publik. Kelebihan: kemudahan akses informasi. Smart Glass memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi secara langsung di lapangan tanpa harus menyentuh perangkat atau mengalihkan perhatian mereka dari tugas yang sedang dilakukan. Kemudian kemampuan koneksi, mereka memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dengan dunia luar melalui internet, pesan teks, atau telepon tanpa harus menggunakan perangkat terpisah. Potensi untuk peningkatan produktivitas, dengan kemampuan untuk menampilkan informasi dalam langsung, Smart Glass dapat meningkatkan produktivitas pengguna, terutama dalam lingkungan kerja yang membutuhkan akses cepat dan mudah ke data. Dan yang terakhir, pengalaman visual imersif. Beberapa Smart Glass dapat menyediakan pengalaman visual yang imersif melalui proyeksi holografik atau augmented reality, disingkat AR, yang dapat meningkatkan cara pengguna berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Baik, kekurangannya yaitu yang pertama, masalah privasi, yaitu penggunaan Smart Glass dapat menimbulkan kekhawatiran privasi karena kemampuannya untuk merekam video atau audio tanpa pengetahuan orang lain di sekitar. Yang kedua, gangguan lingkungan, yaitu tergantung pada desainnya. Tampilan yang ditampilkan oleh Smart Glass dapat mengganggu pengguna dalam melakukan tugas mereka, terutama jika informasi yang ditampilkan tidak relevan atau menghalangi pandangan. Yang ketiga, keterbatasan fungsional. Meskipun Smart Glass memiliki potensi besar, teknologi mereka masih berkembang dan belum mencapai titik di mana mereka dapat menggantikan perangkat lain sepenuhnya dalam semua skenario penggunaan. Yang keempat, harga tinggi. Biaya pembelian dan pemeliharaan Smart Glass masih cukup tinggi, membuatnya tidak terjangkau bagi banyak orang.
Yang kelima, masalah teknis. Seperti halnya perangkat elektronik lainnya, smart glass dapat mengalami masalah teknis atau kegagalan perangkat lunak yang mengganggu penggunaan sehari-hari. Dan demikian presentasi yang bisa kami bacakan untuk proyek Smart Glass yang kami lakukan ini. Semoga ini bisa bermanfaat ke depannya untuk pengembangan ilmu teknologi dan menjadi sebuah teknologi baru dalam dunia IoT. Sekian dari saya, terima kasih.